Dari Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan untuk segera membuat satuan tugas khusus anti mafia umroh, di mana sejak awal kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama sehingga kami melaksanakan penyelidikan secara mendalam dan menginventarisir terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga pada sore ini kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku utama, nanti akan kami jelaskan, terhadap kejahatan ini dengan berbagai modus operandi dan konstruksi pasal yang dilarang. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini dilakukan oleh tersangka yang sebenarnya adalah residivis dengan kasus yang sama yang dilakukan pada tahun 2016. Nah, kemudian pada tahun 2022 kemarin kita menemukan entry point, titik masuk untuk mengungkap kasus ini yang khususnya dilakukan oleh PT Naila. PT Naila Sapa Wisata. Ya. Ini terdiri atas 3 modus operandi, ini titik masuknya. Dan ternyata kami temukan 24 LP laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang 75%-nya ini dilakukan oleh PT Naila ini. Sehingga kerugiannya mendekati 100 miliar. Sekali lagi yang menjadi catatan di sini, ini baru wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sedangkan PT Naila ini itu memiliki 316 cabang di seluruh Indonesia, di mana yang berizin hanya 48. Ya, ini perlu dicatat oleh rekan-rekan sekalian bahwa patut diduga korban ini akan lebih banyak lagi, bukan hanya di wilayah Polda Metro Jaya, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Kemudian kami berikan contoh kasus yang kami tangani sebagai titik masuk ataupun entry point, yaitu terjadi pada tahun 2022 yang lalu, di mana ada 16 jamaah ini berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan menggunakan PT Naila ini, Naila Sapa Wisata Mandiri ini sebagai penyelenggara perjalanan umroh. Ya. Kemudian yang jamaah ini ditawarkan paket dengan harga yang lebih rendah dari referensi daripada Kementerian Agama pada waktu itu, dengan harga 26 juta, jadi lebih murah. Kemudian yang dijanjikan berangkat tanggal 18 September 2022 untuk kembali tanggal 26 September 2022. Faktanya tidak diberangkatkan pada tanggal 18 dan hasil penyelidikan kami ternyata visanya tidak diurus. Nah, kemudian diinapkan mereka ini di hotel di seputaran bandara selama 10 hari. Nah, baru kemudian direncanakan berangkat tanggal 29 September, kemudian kembali pada tanggal 7 Oktober. Faktanya rekan-rekan sekalian, untuk jamaah ini dicas lagi dengan biaya yang lebih mahal lagi, dengan menambah masing-masing pack itu 2.500.000 dengan alasan tiket yang sudah tidak berlaku hangus ini bisa dihidupkan lagi dengan menambah sejumlah uang. Dan ini kami akan selidiki lebih mendalam, kenapa ada modus seperti ini di salah satu maskapai, ya, yang tiket sudah hangus bisa dihidupkan lagi dengan menambah sejumlah uang. Ini kami sedang selidiki lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang lebih fatal lagi, setelah sampai di Arab Saudi, sesuai jadwal akan pulang pada tanggal 7 Oktober, ya, ternyata mereka tidak pulang. Akhirnya kebingungan di sana para jemaah, menghubungi konjen RI yang ada di Jeddah, kemudian menghubungi Kementerian Agama, ditrace oleh Kementerian Agama, kemudian dengan
daya upaya dari Kementerian Agama akhirnya jemaah bisa dipulangkan. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini merupakan satu LP yang sudah kami tangani dan kami adakan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan beserta isinya di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kemudian modus yang kedua, ini yang bersangkutan mengadakan atau menawarkan paket umroh plus Dubai. Plus Dubai, kemudian selama 15 hari, kemudian ini ada tawaran-tawaran menarik dari PT Naila ini. PT Naila Syafaah Wisata Mandiri ini tawaran-penawaran menarik, ya. Misalnya apabila kita bisa mengajak 9 orang, ada free 1 orang. Pesawatnya Emirates, ya, kemudian ada cashback 2.500.000 dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini tidak diberangkatkan, sama sekali tidak berangkat. Ini RP yang kedua dengan kelompok yang sama. Ini 3 orang tadi. Kemudian juga kita melakukan penangkapan terhadap 1 tersangka. Jadi untuk PT Naila Syafaah Wisata Mandiri itu 3 tersangka. Dan ini ada 1 lagi bagian melakukan penipuan terkait dengan pengadaan tiket. Jadi korbannya juga banyak, 3 travel, kerugiannya cukup banyak, miliaran juga. Kurang lebih 2 miliar. Ini dilakukan 1 orang atas nama tersangka Saudari Reskia Angelina Polopada. Ini sudah kita tahan dan kita limpahkan ke kejaksaan. Kemudian rekan-rekan sekalian, hasil pendalaman kami di sini, modus dari PT Naila Syafaah Wisata Mandiri ini yang perlu diwaspadai sekali lagi rekan-rekan sekalian, karena hasil perhitungan tim penyidik dari LP-LP yang ada itu sudah mendekati atau lebih dari 100 miliar apabila dihitung dengan aset-aset. Dan PT Nalayani untuk LP yang ada di jajaran Polda Metro Jaya 72% dilakukan oleh PT Naila Syafaah Wisata Mandiri ini. Adapun modus operandi daripada PT Naila Syafaah Wisata Mandiri ini antaranya adalah pertama, menjual tiket lebih murah atau di bawah daripada referensi daripada Kementerian Agama. Ini untuk menarik jamaah agar bisa ikut dalam travel PT Naila ini. Kemudian melakukan promosi via medsos, kemudian dilihat program-programnya, kemudian diikuti dengan testimoni dari jamaah yang sebelumnya sudah berangkat. Jadi pintar untuk menarik jamaah berikutnya. Kalau keberangkatan awal itu sudah sesuai, bahkan mungkin dibuat sebagus mungkin sehingga bisa menarik jamaah-jamaah berikutnya ini. Kemudian yang kedua, ini travel ini memalsukan QR code. Jadi jamaah itu ada QR code-nya di sini seperti barcode ya. Tapi ini sangat fatal karena berisi tentang data-data jamaah, hotelnya di mana dan tapi ini antara foto dengan QR code itu berbeda. Ini jemaah yang sudah pernah berangkat. Jadi kalau hilang nanti di di Arab Saudi sana susah dideteksi. Hotelnya di mana dan lain sebagainya. Ini yang perlu kami jelaskan. Kemudian modusnya lagi adalah tiket hangus itu bisa dihidupkan lagi, kemudian menambah sejumlah uang yang dibebankan kepada jamaah sejumlah 2.500.000 ya. Dan ini kami sedang selidiki. Ini kok bisa ada modus seperti ini dan kami akan panggil pihak maskapai. Sedang kami adakan pemanggilan untuk kami dalami. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata tersangka ini yang notabene residivis ini dia pintar, dia membuka cabang di seluruh Indonesia sejumlah 316 cabang yang berizin hanya 48. Kemudian disampaikan pada cabang-cabang ini apabila bisa merekrut 900 jamaah masing-masing cabang ini, maka akan diberikan mobil operasional Innova
dan juga dana operasional 250 juta. Jadi masing-masing cabang 316 di seluruh Indonesia ini. Ya. Jadi oleh karena pada kesempatan ini mungkin pemirsa atau masyarakat yang pernah menjadi korban daripada PT Naila Shafa Wisata Mandiri ini perlu waspada. Kemudian rekan-rekan sekalian, modus dari PT Naila ini juga merekrut tokoh agama yang memiliki pengikut yang banyak. Kemudian memasang fotonya dalam brosur sehingga jemaah banyak ikut ke dalam travel ini. Dan kebetulan korbannya ada ini, tokoh agamanya itu juga menjadi korban. Jadi seolah-olah dia endorse tapi dia korban juga. Korban ini. Ya. Kemudian tersangka juga untuk agar tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan ini dulu pernah melakukan modus yang sama ataupun residivis, ya. Yang bersangkutan mengganti namanya, yaitu Mahfud Abdullah menjadi Abi Hafiz Al-Maqdisi. Kemudian juga yang bersangkutan membeli PT Naila Shafa Wisata Mandiri ini agar tidak ketahuan, karena sebelumnya yang bersangkutan punya PT lagi yang lain yang merupakan sudah ditindak pada tahun 2016 oleh Polda Metro Jaya, yaitu PT Garuda Angkasa Mandiri. Dia membeli PT Naila Shafa Wisata Mandiri ini, namun di sini rekan-rekan sekalian tetap di bawah kendali tersangka Mahfud dan istrinya. Indikasinya apa? Ternyata spesimen daripada 4 rekening banknya itu masih atas nama istrinya, jadi dalam kendali yang bersangkutan, bukan direkturnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang bersangkutan juga melakukan booking tiket 3 juta per pak, tapi tidak ada pelunasan, termasuk hotel-hotel di seputaran bandara, ya, tempat jamaah-jamaah ini yang tidak jadi berangkat atau terdelay berangkat, ini banyak yang tidak dibayar juga oleh kelompok ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya bertekad kita akan memberikan efek deterrence, efek jerah kepada para pelaku-pelaku ini, karena sekali lagi yang bersangkutan ini adalah residivis. Ternyata masih tidak kapok mengulangi, hanya dihukum 8 bulan. Yang pertama, kami akan terapkan pasal 486 KUH, perulangan tindak pidana. Kemudian yang kedua, ya, kita akan memberi efek deterrence karena terhadap konstruksi parsel yang ada ini melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ancaman maksimal adalah 10 tahun dan juga denda 10 miliar. Dan ini LP sangat banyak. Ya, ini merupakan bagian daripada ibadah juga kita, karena banyak yang dirugikan rekan-rekan sekalian. Para jemaah itu banyak dirugikan. Ada yang tukang bakso yang 5 tahun, ya, mengumpulkan uang tetapi menjadi korban penipuan. Ada yang lebih menyedihkan lagi, dari Kemenak nanti akan menyampaikan itu. Sangat menyedihkan, di mana korbannya ini ya kita perlu prihatin. Oleh karenanya kita akan memberikan efek deterrence, dan sindikasi dari kelompok ini akan kita tindak tegas. Termasuk kita kembangkan pemeriksaan ini, masuk modus-modus seperti apa, melibatkan siapa saja akan kami kembangkan.